takut dengan aku Takut. bayangan kita lalalala ada bintang. Pernah sini baca nih. Oh gini. Apa Franklin naik kano? Franklin naik kano. Lo kan duluan. Agak duluan. Oke. Franklin naik kano. Bismillahirrahmanirrahim. Franklin naik kano. Franklin sudah bisa berhitung. Franklin sudah berhitung. Franklin pernah pergi naik bus bersama teman-teman sekelasnya dan juga pernah pergi bersepeda bersama teman-temannya. Ia juga pernah pergi naik mobil bersama keluarganya. Hari ini Franklin akan pergi naik kano bersama sahabatnya Bear, si beruang, dan kedua ayah mereka. Franklin sudah tidak sabar lagi. Ia ingin seperti petualangan yang diceritakan gurunya di sekolah. Franklin pergi naik kano ambek bapak Franklin, bapak Bear ambek Bear. Dengan mobil mereka pergi ke Spruce Lake yang jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Kapan kita sampai ke sana? Tanya Franklin. Aku ingin segera bertualang, kata Bear. Mungkin nanti kita akan menemukan daerah baru, kata Franklin. Ayah mereka mengingatkan bahwa bertualang dengan kano sangat berat. Tidak masalah bagi kami, kata Franklin yakin. Akhirnya mereka tiba di tepi danau. Franklin dan Bear bergegas keluar dari mobil menuju tepi danau. Ayah Bear menunjuk sebuah motorboat yang tertambat di dermaga. Wah, kapal itu bagus sekali ya, kata ayah Bear. Semua mengiyakan. Tapi itu bukan kapal untuk petualang seperti kita, kata Franklin. Petualang sejati harus naik kano. Oh, kano itu apa? Kapal. Nggih, perahu. Kapal. Kapal. Okay. Guling. Perahu. Guling. Ayah Franklin mendorong kano itu ke danau. Franklin dan Bear bergegas melompat ke danau. Ayah Franklin mendorong kano itu ke danau. Franklin dan Bear bergegas melompat ke dalam kano. Tunggu, teriak ayah Bear. Tapi sudah terlambat. Kano itu terbalik. Franklin dan Bear tercebur ke dalam air. Ayah Franklin tertawa. Pelajaran pertama tentang kano adalah bagaimana cara kita masuk ke dalamnya, kata ayah Franklin. Pakai dayung. Mendayung. Jadi kano itu harus hati-hati naik kano atau naik perahu. Jane boten guling. Ini seimbang. Nek gak seimbang guling. Blum. Ayo. Tak lama kemudian Franklin dan Bear duduk di antara kedua ayah mereka. Masing-masing memegang dayung. Pada awalnya Franklin dan Bear selalu bercanda dan bermain air.
Lama-lama mereka bisa menikmati perjalanan dan pemandangan alam di sekitar mereka. Mereka juga ikut mendayung menyusuri danau itu. Wah, asik ya, kata Bear. Franklin melambaikan tangannya pada pengemudi motorboat yang melintas. Pak, ayo kita adu cepat, seru Franklin. Semua tertawa. Nanti naik kano. Ini kano ini bergerak maju, itu didayung. Didayung, nek dayungnya semakin cepat, peraune melaju semakin cepat. Ketika mereka telah jauh menyusuri danau, ayah Franklin mengeluarkan peta. Franklin dan Bear mengeluarkan makan siang mereka. Sebaiknya kita ambil jalan pintas dan memanggul. Kelihatan Bapak. Sebaiknya kita ambil jalan pintas dan memanggul kano kita menuju Gull Lake, kata ayah Franklin. Kok memanggul? Tanya Bear. Ayah Bear lalu menjelaskan bahwa selain mendayung menyusuri danau, mereka kadang juga memanggul kano melewati daratan. Wah, benar-benar seperti petualang sungguhan, kata Franklin. Oh, kinang diangkut kanone. Ayo, apa kanone? Ayo. Kano. Franklin dan Bear berjalan di depan. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan gembira. Kadang-kadang mereka berhenti untuk mengambil batu atau bunga pohon cemara. Matahari bersinar terik dan tas mereka terasa semakin berat. Franklin dan Bear kelelahan dan lama-lama mereka tertinggal di belakang ayah mereka. Kalau kita pakai motorboat, apakah kita harus berjalan sejauh ini? Tanya Franklin. Tidak, jawab ayah Franklin. Dengan motorboat kita bisa sampai ke sana dalam 2 jam. Dengan kano bisa 2 hari. Seandainya kita punya motorboat, geluh Franklin. Jadi naik bukit sampai bawa kano ini diangkat le. Nggih, nyeberangi daratan. Akhirnya mereka tiba di danau Gull Lake. Danau itu berawa-rawa, penuh batu besar dan banyak nyamuk. Franklin dan Bear kecewa. Apakah ini tempatnya? Tanya Franklin. Ayah Franklin tertawa. Bukan Franklin, jawab ayahnya. Kita masih harus naik kano menuju Sandy Inlet. Tempat yang akan kita tuju pemandangannya sangat bagus, tambah ayah Bear. Kalian bisa bertualang di sana. Franklin dan Bear merasa gembira. Baru setengah perjalanan, Franklin meletakkan dayungnya. Lenganku sakit, kata Franklin, dan aku capek. Aku juga, sahut Bear. Petualang tidak pernah merasa capek, kata ayah Franklin menggoda. Petualang sejati bahkan mendayung selama berhari-hari tanpa istirahat. Franklin mendesah.
Sebuah motor boat melintas dengan cepat. Franklin mendesah lagi. Capek. Motor berhenti. Jahat. Saat mereka tiba di Sandy Inlet, Franklin dan Bear sudah melorot di dasar kano. Dari kejauhan mereka melihat beberapa kapal tertambat dan tenda-tenda berdiri di sepanjang pantai. Aduh. Ya ampun, seru ayah Franklin, ramai sekali. Kano, Pak. Bagaimana kami bisa bertualang kalau ramai seperti ini? Keluh Franklin. Enten banyak perahu ambek kano. Mana? Oke, kano. Ini juga kano. Nggih. Lu nonton Fok. Nggih. Itu tenda. Fok-Foknya marah. Kok marah? Ayo. Tinggal di sini tamu. Ayo Franklin, ajak Bear. Saatnya bertualang untuk mencari tempat kemah yang nyaman. Franklin dan Bear berjalan menyusuri tepi danau. Jalan setapak yang mereka lalui berakhir pada sebuah tebing batu. Di sana, di bawah tebing batu itu, Franklin melihat sebuah teluk kecil dengan pemandangan sekitar yang indah. Sama sekali tidak ada kapal atau tenda. Wow, bagus. Franklin dan Bear berlari menemui kedua ayah mereka dan menceritakan semua yang mereka lihat dan temukan. Untuk sampai ke sana kita harus mendayung selama setengah jam lagi, kata ayah Franklin. Kalian kan sudah capek. Hah? Capek? Seru Franklin. Petualang sejati tidak pernah merasa capek. Sejati itu apa? Sejati. Sejati itu sungguhan. Bapak Latin esan, Pak. Esan, oke. Latin esan. Balpali. Dengan penuh semangat mereka mendayung lagi. Nih. Tak lama kemudian kano sudah mencapai tepi laut yang berair dangkal. Dan mereka turun dari kano dan mendorongnya hingga tiba di teluk. Aku senang kita tidak naik motor boat, kata Franklin. Karena hanya kano yang bisa melewati air dangkal seperti ini. Botol lentasnya bapak lho, Le. Franklin dan Bear membantu kedua ayah mereka mendirikan tenda. Setelah itu, Franklin dan Bear menjelajahi sekitar teluk. Mereka menggambar peta dan memberi nama berbagai benda yang mereka temukan. Kita namakan ini Laguna Bear, kata Franklin. Kalau ini Pantai Franklin, kata Bear. Laguna Bear. Kita ambil air, Pak. Ambil air, Pak. Ambil air. Centang nak kini. Dapat centang nak kini. Ya. Awas. Kanoi. Hari mulai petang. Mereka menyalakan api unggun. Hari mulai petang. Mereka menyalakan api unggun dan membakar ikan. Mereka juga mandi di teluk lalu makan malam sambil mendengarkan harmonika yang dimainkan oleh ayah Bear.
Sepertinya masih ada satu hal yang belum kita lakukan, kata Franklin sambil menguap lebar-lebar. Franklin masuk ke dalam kantung tidurnya yang hangat. Papa pengen naik kano lagi. Naik kano. Cepet. Terus? Cepet. Cepet. Selesai. Nang bawah satu. Kak Barwe Kang. Pun lanjut nang kono bawah ya, cekak. Nggih nang bawah. Pun disentil ke Pak. Sentil pun di. Lagi sentil ya. Pun iki sentil no. Wis ngaman kono. Saya masih iki. Selimutnya juga kena. Pun. Ayo dimam toh. Nan. Ayo cuci tangan. Handphone. Motel ayo. Boleh.
Ditunggu bapak lagi nih. Ayo hitung 1, 2, 3. Ayo berangkat Franklin. Ayolah. Anak ibu kok takut iki loh.